Mari kita lihat IHSG hari ini turun turun dari 0,2%, salah lihat nih 1,36 kan kemarin ya. 0,2% turunnya didorong oleh saham Konglo. Ada Konglo Papa PP, Konglo Hapsoro, Konglo Bakri, turun semuanya. Mari kita lihat BRPT. Nah, MC sudah tidak ada lama gitu ya, karena memang ini secara cycle-nya tuh kira-kira gini guys. Di sini pas dia masuk di bulan Oktober, dia udah agak-agak bearish. Kemudian pada bulan Desember akhir Januari, BRPT ini udah bearish banget. Dan ini udah aku bahas berkali-kali. Jadi, hopefully kalian udah keluar dari sini ya. Penyebabnya apa sih? Apa nggak dijagain? Atau gimana? Sebenarnya kita tidak perlu terlalu peduli penyebabnya apa, asalkan entry dan exitnya kita tahu, oke ya. Terus kemudian saham cuan. Cuan juga punya Papa PP, ini turun ya, breakdown 2100 sampai level bisa turun ke berapa? 17 atau 1620, bisa turun ke situ. Jadi ini jangan dulu guys gitu, meskipun kemarin sempat mantul di 19 Januari gitu ya. Terus kemudian Petro kenapa turun ya? Apakah saham-saham ini turun karena biar free floatnya gedean gitu. Jadi investor-investor gedenya pada jualan biar free floatnya gedean. Biar bisa bertahan di MSCI ke depan. Wah, nggak tahu juga. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi yang jelas kalau kamu punya Petro hari ini mesti caw tuh. Aduh, tapi aku belum sempet caw di Petro. Nanti pasti ditanyain lagi. Gitu ya. Belum sempet caw di Petro gimana? Ya besok caw. Kalau besok naik gimana? Jual nggak? Tetap jual. Kalau turun, jual. Kenapa? Ini udah confirm jatuh volume gede gitu. Daripada nanti aku ngulang lagi soal saham-saham perkongloan ini, aku nunggu viewernya agak banyak dulu dan nanti aku akan bahas lagi saham-saham perkongloan. Ada Konglo PP, ada Konglo Hapsoro, ada Konglo Bakri, aku akan bahas ya. Terus dan juga ada Konglo Grup Saratoga. Grup Saratoga justru malah mulai bergerak positif gitu ya. Jadi beda cycle. Kalau grup Konglo yang lain mungkin sudah habis cycle-nya, Saratoga ini justru malah baru ngegas gitu. Nanti kita akan bahas. Nah, tapi sebelumnya aku mau kasih beberapa update dulu, kasih update makro dulu. Jadi ada update tentang pidato Trump di Davos ya, di World Economic Forum gitu. Pada tanggal 19 sampai 23 Januari sebenarnya ya. Jadi Trump itu ada ngasih pidato, isinya ini penting banget buat kita semua. Lampunya sila banget guys. Yang pertama, bicara soal tarif, Eropa tuh batal dipunish sama Trump. Jadi kemarin Trump itu mau menghukum Eropa karena lu ikut-ikutan sih, lu ikut-ikutan, gue mau ambil istilah kata tuh ngambil Greenland, lu ikut-ikutan. Jadi lu jangan ikut-ikutan diancam tarif 10 sampai 25% ke 8 negara Eropa. Tapi batal diterapkan. Nah, kayaknya habis minum obat gitu ya. Terus kemudian drama Greenland, Trump bilang Greenland itu penting secara strategis buat keamanan Amerika dan NATO, tapi menegaskan nggak akan pakai kekuatan militer untuk mendapatkannya. Dia juga ngebantah soal Amerika butuh rare earth Greenland gitu. Terus kemudian yang ketiga, produksi minyak Amerika. Ya, jadi produksinya diklaim naik sebesar 730.000 barrel per hari setelah mengekstraksi 50 juta barrel dari Venezuela pekan lalu. Dan ini bisa bikin harga oil turun guys. Cuma nanti kita lihat lagi chart oilnya gimana, apakah langsung merespon atau enggak. Dan Trump berpendapat bahwa ekonomi Venezuela itu bisa pulih karena Amerika dan perusahaan energi internasional gitu. Jadi ya, jadi kayaknya Trump ini menunjukkan bahwa gue nolongin loh sebenarnya gitu, nolongin mereka loh gitu loh. Terus kemudian yang keempat, hmm,
soal mendukung energi nuklir. Ini masih bicara soal pidatonya Trump ya. Ya, jadi Amerika akan fokus pada pembangunan infrastruktur nuklir untuk meningkatkan produksi energi nuklir yang aman dan terjangkau. Katanya sih begitu. Nah, terus kalau our presiden gimana? Pak Prabowo? Pak Prabowo itu baru akan pidato hari ini jam 8 malam bareng banget sama saya. Jadi saya pidato depan kalian. Saat ini juga Pak Prabowo pidato dan pidato tersebut bertema Prabowonomics gitu, gagasan ekonomi yang udah diterapkan selama masa kepemimpinannya serta pencapaian Indonesia dalam setahun terakhir gitu. Nah, semoga ini bisa menarik perhatian banyak negara untuk bekerja sama dengan Indonesia atau berinvestasi di Indonesia. Yang menarik, Indonesia tuh ngebawa Danantara ke World Economic Forum untuk narik investasi global. Nah, 3 proyek unggulan yang bakalan dipromosiin adalah Waste to Energy, obat berbasis plasma darah, dan kampung haji di Mekah gitu. Nah, impact-nya apa dari pidato Trump dan World Economic Forum ini? Ini penting banget. Yang pertama, meredakan kekhawatiran market karena tarif Eropa itu batal dan Amerika nggak pakai militer lagi ke Greenland, sehingga harga emas bisa berpotensi turun gitu. Terus kemudian yang kedua, dengan promosi energi nuklir di Amerika, maka yang trading US stocks ada di M-Trade US Academy ya, yang trading US stocks ya itu mesti watch saham-saham terkait yang berpotensi diuntungkan. Contohnya Cameco itu pemain utama industri uranium. Terus kemudian Energy Fuels, kemudian Next Gen Energy ya, dan kemudian juga Denison Mines. Nah, tapi kalau kalian merasa nggak cocok sama value kalian, masa perusahaan yang mendukung perang saya beli sahamnya, ya nggak usah dibeli. Kita cuma menyampaikan informasi aja. Jadi di M-Trade US kita juga nyampein informasi itu. Nah, terus kemudian impact berikutnya adalah Project Danantara. Project Danantara itu bisa dapat exposure lebih luas dari investor asing, bisa dapat duit lebih banyak dari investor asing dan menguntungkan sektor terkait seperti waste to energy, kesehatan dan infrastruktur. Nah, jadi semoga pidatonya Pak Prabowo berhasil direspon positif oleh investor-investor dan membawa pulang investasi gede seperti contohnya investasi 90 triliun dari Inggris gitu ya. Jadi lumayan gede gitu ya. Eh, Setelah kunjungan kerja Pak Prabowo di Inggris dengan 3 hasil kesepakatan Indonesia-Inggris, jadi Inggris tuh setuju ngasih investasi 90 T di Indonesia, terus kemudian kerjasama di sektor maritim, terus kemudian kerjasama proyek 1.582 kapal nelayan di Indonesia. Apakah ini kode-kode untuk saham perkapalan? Sebenarnya sentimennya beda ya, nggak ada kaitannya dengan ini. Cuman biasanya di dalam tanda kutip itu dimanfaatkan oleh pasar ya, jadi sahamnya bisa lebih aktif, saham-saham perkapalan gitu, nggak ada kaitannya. Nanti kita lihat juga ya saham perkapalan, semoga saya nggak lupa. Terus kemudian Indonesia itu masuk dalam Board of Peace milik Trump. Apa itu Board of Peace ya? Jadi bersama dengan 7 negara lain, Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, dan UAE ya. Jadi Board of Service ini adalah dewan internasional yang dibentuk buat ngejalanin rencana penyelesaian konflik Gaza gitu loh. Jadi Indonesia masuk ke situ dan semoga semakin memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Penting toh kayak gini ya, penting-penting nggak penting sih. Kalau aku sih selalu memperhatikan pemerintah tuh mau ngapain. Indonesia mau ngapain, pemerintah dalam negeri. Terus kemudian global itu gimana ya, jadi geopolitik saat ini lagi penting banget, menurut aku tuh lagi penting banget dan biasanya kaitannya langsung banget direct ke saham-saham, ke sektor komoditas. Komoditasnya ada komoditas emas, ada komoditas oil, ada komoditas batu bara dan banyak lagi gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas untuk saham-sahamnya sebelum nanti aku akan bahas sentimen lain seperti sektor EBT, energi baru terbarukan, terus kemudian juga rokok. Aku kepengen ngebahas saham saham-saham, enaknya bahas yang turun dulu atau yang naik dulu? Yang di Tok-Tok, yang di YT. Yang turun dulu atau yang naik dulu? Turun dulu apa naik dulu?
Turun dulu apa naik dulu? Oh, mau yang turun dulu. Ada yang bilang ada yang naik dulu tuh. Baiklah, yang turun dulu ya, galau ya. Turun dulu apa naik dulu? Ada yang bilang naik dulu, turun dulu. Turun dulu ya. Kita bahas yang turun dulu. Tadi aku udah bahas saham-saham PP. Apakah perlu diulang? Tadi yang nonton baru dikit, tapi aku ulang sekilas aja. Biar PT aku udah ngomong berkali-kali kalau dia bearish. Jadi jangan masuk avoid aja. Cuan aku udah ngomong berkali-kali juga kalau dia bearish, saham-saham PP bearish, hanya Petro aja yang belum bearish. Jadi per hari ini Petro mulai masuk masa awal bearish, fase awal bearish. Gambarnya next kira-kira bakalan jadi seperti ini. Ya, terus kemudian kira-kira kayak gini ya. Dewa Dewa Bumi gimana? Dewa Bumi ntar dulu deh. Biar penasaran. Ratu, aku mau cek Ratu dan Raja. Ratu sebenarnya kemarin kita watch pas di dekat support di sini, tapi ternyata breakdown lagi, jadi kita nggak jadi masuk ya. Kita udah nggak ada saham ini dan kita nggak jadi masuk. Sempat kita watch tapi nggak jadi masuk. Terus Raja, oke, Raja gimana? Nih perhatikan di sini. Raja di sini breakdown juga, tapi ketahan MA50 sih. Masih bisa di watch nggak sih? Tunggu reversal dulu. Kalau nggak ada reversal, jangan. Oke, terus kemudian Raja. Intinya gitu aja ya. Terus yang punya gimana dong? Kalau belum cut loss, besok toleransi terakhir. Breakdown dari 6.075 cut loss guys. Atau profit taking, mungkin ada yang punya modal bawah. Bumi, Bumi nanti dulu deh. Ih gemes sih, ngapain sih? Nanti terus. Ya udah deh. Bumi dan Dewa. Aku ngecek M-Trade masih cuan berapa ya? M-Trade masih cuan berapa? Masih kita lihat nih. 171%. Kemarin 200-an persen, ini 171%. Per hari ini sudah breakdown guys, ya. Jadi per hari ini sudah breakdown, kemarin juga sudah breakdown sebenarnya. Hari sudah breakdown, ya. Jadi kita lihat kalau besok nggak ada pantulan, kita akan jual juga nih, ya. Jadi cuannya masih banyak bantalannya gitu ya. Oke, terus kemudian wah, terus tapi kalau posisinya rugi gimana? Kalau posisinya rugi, iya, makanya jangan beli di pucuk gitu aja sih. Kalau udah terlanjur beli di pucuk gimana? Belajar jualan, jualan ya. Berarti mesti cut loss atau gimana. Tapi yang paling penting sebenarnya belajar buat ke depan sih gitu. Oke. Terus ini ke belakang jatuhnya volumenya makin gede. Jadi sebenarnya situasinya udah mungkin akan ada perubahan tren jadi downtrend gitu. Jadi enaknya aku kalau ngajar di one to many kayak gini, aku nggak di debat. Aku kalau sorry ngajarnya one to one seringkali, tapi masih bisa naik nggak? Masih boleh tahan nggak? Aku mau ngejawabnya tuh nggak tega, nggak sampai hati. Kalau di sini ya aku bisa jawab dengan objektif guys gitu. Dewa kemarin atapnya runtuh, high-nya turun di sini. Dewa ini sudah breakdown dan kayaknya M-Trade sudah keluar, sudah exit sepertinya ya. Dewa kebanyakan makan nasi, ngantuk. Belum makan, lapar. Gimana dong? Bakal makan nasi saya nih. Jangka menengah kita profit taking 18 sampai 24% guys. 18 sampai 24%. Gitu, udah breakdown. Besok kira-kira path-nya gimana? Bisa begini, ini potensi pertama, ini skenario pertama, atau begini, ini skenario kedua. Aku kasih warna merah aja. Pertanyaannya mungkin kalian bertanya-tanya ya, ini katanya potensi masuk MSCI, kok turun kayak gini? Apakah nggak jadi masuk MSCI? Aku nggak peduli loh guys.
saham mau masuk MSCI mau nggak masuk MSCI, aku benar-benar ngelihat dari apa yang di depan mata, charts gitu ya. Nah, kalau nunggu masuk MSCI baru keluar, ya telat. Oh, jangan-jangan ini turun sebentar, habis itu naik lagi. Jika memang kejadiannya seperti itu, kita akan buy lagi nanti. Misal, dia turun sampai sini. Terus dia belok lagi. Ya kita akan beli lagi pas dia belok. Gitu loh. Jadi kalau waktunya exit, ya exit aja dulu. Kira-kira seperti itu. Oke, terus kemudian itu ya teman-teman ya, Dewa dan Bumi udah. Terus kemudian aku mau bahas saham, nanti aku bahas lagi saham perkongloan yang lain. Aku mau bahas Saratoga. Jadi Saratoga itu melakukan rebalancing portfolionya. Saratoga ini kan perusahaan investasi. Rebalancing portfolio itu artinya yang ngubah isi kelolaannya lah, investasinya lah gitu. Nah, dia menjual 750.000 saham NRCA di harga 1.218 per lembar atau senilai 913,5 juta. Hasilnya membuat kepemilikannya di NRCA itu turun tipis 0,03% jadi 5,98%. Nah, alasan dijualnya apa sebenarnya? Ya, karena aksi profit taking dan juga mau rapi-rapi portfolionya. Intinya NRCA dijual gitu. Nah, terus yang menarik Saratoga dan grupnya saham ADRO, Alamtri, ADRO, AADI, ADMR itu justru malah sekarang trending padahal kemarin-kemarin dia lambat gitu ya. Jadi baguslah ada rotasi sektoral daripada yang gerak itu-itu aja. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, ini Saratoga, teman-teman perhatikan. Dia breakout dari 1760, dia breakout dari 1760. Nah, ini path-nya Saratoga potensi bentuknya kayak gimana? Kalian kan paling seneng ya kalau aku ngegambar potensinya gimana, meskipun aku disclaimer, gambar ini belum tentu 100% benar gitu ya. Belum tentu 100% benar gitu kan. Nah, bisa jadi bentuknya kayak gini. Sideways dikit terus naik. Ini eranya sepertinya kuartal, ini eranya grup Adaro. Eranya grup Adaro gitu. Jadi baru mulai gerak, mulai ngegas gitu. Nah, terus ini Saratoga ya. Terus kemudian yang masih terkait ada ADRO. ADRO ini dia mengalihkan saham hasil buyback-nya dan resmi menghapus 1,36 miliar saham hasil buyback melalui mekanisme pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh. Nilai transaksinya mencapai 2,71 triliun gitu. Nah, riwayat buyback-nya itu 16 Mei di harga rata-rata 1.984 per saham 2025 sampai 2 Juni itu 2 sampai 3 Juni di 2000-an gitu. Nah, terus masih ada saham buyback yang belum dialihkan sih. Nah, terus ini ADRO gimana kabarnya ke depan? Pilih ADRO atau AADI? Kalau aku lihat sih dia kecepatan naiknya tuh hampir sama lah, hampir sama. Dulu ADRO duluan, tapi kemudian dia sempat sideways dikit, terus si Saratoga jadi ngejar gitu. Nah, kalau belum punya gimana? Ini ada dua kemungkinan, dia bakalan naik dulu terus retrace ke sini, atau dia bakalan retrace ke sini baru naik gitu ya. Jadi intinya sih arahnya tetap sama-sama naik gitu ya, bukan ke bawah sementara gitu. Kemungkinan besarnya seperti itu ya. Asalkan jangan ada berita yang mengejutkan lagi tengah malam tiba-tiba amit-amit deh. Apa gitu kayak kemarin yang di UNTR pencabutan izin penambangan emas langsung turun. Oke, terus kemudian kita akan lihat ADMR. Ya, jadi dengan penghapusan saham hasil buyback ini, Adaro tuh jadi jumlah saham yang beredar tuh berkurang, hasilnya EPS-nya berpotensi meningkat sih. Supply jumlah saham berpotensi berkurang juga itu mempercepat harga saham naik juga. Kalau demand-nya orang yang mau berinvestasi di situ lebih banyak. Nah, sekarang kita ke ADMR, Alam Tree Minerals Indonesia.
Ini smelter aluminiumnya tuh makin dekat beroperasi, terus kapasitasnya juga besar, ada potensi lonjakan kinerja juga. Terus ada peluang dividen mulai 2025. Dari laba 2025 dibagiin di 2026. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Perhatikan di sini, hari ini semua pada breakout. Kalau mau beli ini, tunggu retracement sekitaran 2050 atau 2040-an. Terus kemudian grup Adaro yang belum dibahas apalagi ya, ADMR ini sudah semua. Aku mau cek saham yang lain, MBMA. Ini patternnya juga sama, menarik guys. Oke, jadi bentuknya bakalan gini. Kalau aku lihat bakalan ada sideways-nya turun dulu, gitu ya. Oke, aku mau update untuk saham-saham emas dulu sebelum balik ke saham konglo pertanyaan kalian. Aku mau balik ke saham emas ya. Jadi saham emas ini careful, harga emas bisa agak-agak turun sedikit dan turunnya normal. Kenapa? Karena Donald Trump-nya lagi waras, lagi baik dia ya. Ada kesepakatan dengan Greenland, jadi nggak akan pakai militer yang dikhawatirkan banyak orang. Ya, tapi nggak tahu nanti kalau dia begitu lagi kan berkali-kali dia tarik ulur begitu. Jadi ada potensi nih emas nih koreksi. Jadi yang ini aku hapus ya. Kayak gini, koreksi turun sedikit, sideways lagi, naik. Nah, nanti kalau sideways kayak gini, ingat-ingat ya, kalian yang suka nanya kapan beli emas batangan kalau bentuknya mulai sideways kayak gini, atau pas ada turunan gini, jangan harap turunnya banyak, dia nggak akan turun sampai banyak banget, dia turunnya mungkin cuma sampai 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 di sini doang, sampai di sini. Nah, ini skenario kedua yang apa namanya? Yang skenario terburuknya lah gitu loh di 46 atau 45-an gitu. Oke, terus kemudian aku mau ngebahas saham perkapalan. Tadi aku udah bahas sedikit tentang perkapalan. Perkapalan ini juga masih potensial ya. Jadi masih potensial KSMDR lagi di sport gitu dan patternnya juga masih cakep. Ini koreksinya juga turunnya volumenya juga masih oke. Okay. Cuman saham-saham perkapalan ini memang resikonya agak tinggi ya. Jadi agak tinggi resikonya. Jadi teman-teman ini juga masih retrace, maksudnya kalau mau beli itu nggak di pucukan atas. Ini kan pas retracement kayak gini tuh lebih low risk dibandingkan di atas di pucukan atas gitu loh kira-kira. Tapi bukan berarti tidak ada resiko. Nah, jadi kayak SMDR dan Temas itu tadi lagi koreksi normal. Nah, jangan beli yang Humi dulu. Humi biarin turun dulu. Ini baru 2 hari turun, masih bisa turun lagi gitu kan. Nah, teman-teman kalau mau dibantu trading kayak gini, dikasih tahu beli jualnya apa, dan dikasih tahu caranya atau sistem tradingnya, teman-teman bisa bergabung bersama dengan Mtrade. Tapi mohon maaf banget malam hari ini tidak ada promo Mtrade. Besok hari Minggu jam 10 pagi ikut Mtrade Start DM saya EMTRADE START. Mtrade Start EMTRADE START. EMSTAR EMTRADE START. Oke. Nanti dikasih linknya ya, link daftarnya di DM aku ya. Oke, terus ini Sabul juga lagi turun. Sementara Samper Kapalan lagi turun, tapi sebenarnya aku melihat turunnya itu sebagai retracement yang masih oke gitu. Oke, terus kemudian aku langsung aja mau bahas saham-saham lain yang jadi pertanyaan kalian. Aku langsung aja karena hari ini pasti pada penasaran. Ferry Saar, Bumi Dewa sudah aku bahas. Masih mau dibahas lagi kah? Intinya Dewa tuh udah patah tren gitu aja, udah patah dari stage 2 naiknya, udah waktunya jual dan tandanya juga udah kelihatan kemarin M-Trade juga udah sell. Sedangkan kalau Bumi sama juga. Kalau kalian yang berharap pantulan sih boleh, tapi tetap harus ada trailing stop. Trailing stopnya di berapa dong? Tadi kayaknya aku udah ngomong. Sebenarnya hari ini udah jebol trailing stop, cuman M-Trade kan punya modal di bawah banget ya gitu. Jadi kita punya toleransi masih agak gede. Oke. Terus kemudian
Ini pada nanya saham PESAP dan BRMS. Mari kita lihat PESAP. Oke, kita lihat PESAP ya. Koreksi normal. Sampai hari ini, per hari ini masih koreksi normal. Cuman kalau besok turun lagi, M-Trade bakalan sell. Nah, dengan begini sebenarnya kalau misal nanti ada guyuran, kita nggak akan sampai yang gimana ya, rugi banget atau gimana. Kenapa? Karena belinya juga nggak di atas nih, belinya di bawah. Ya, jadi nanti kalau misalkan besok breakdown, di sini masih cuan 8 persenan. Per hari ini masih cuan sekitar 10 persenan, adalah 10 sampai 13 persenan mungkin. Nah, terus kemudian BRMS gimana nih saham mas-masan? Kita lanjut dengan saham mas-masan lagi ya. Nah, BRMS hari ini agak-agak turun. Ini ada di gambar kayak gini. Dan ternyata dia turunnya tuh lebih cepat daripada yang digambar ya. Jadi kayak gini bentuknya. Ini naik terus ini kemudian ada turun lagi. Aku gambar pakai path aja sebentar. Tunggu. Nih kalian lihat ya. Kayak ini nih turun di sini. Nah, apakah akan naik lagi atau lanjut turun lagi? Jujur sih ini tergantung suasana hati Trump sih, gitu. Jadi ini tergantung suasana hati Trump. Nah, M-Trade masih ada modal berapa? M-Trade masih ada modal di bawah dan kemungkinan besar kita akan profit taking 113%. M-Trade masih ada 113% cuan ya. Oke. Terus kemudian sebentar ya. Sorry ya, sebentar ya. Bentar ya. Oke, oke. Kita lanjutkan. Jadi semoga kamu nggak galau. Yang punya BRMS gimana? Trailing stop aja. Kalau masih hold di bawah 1195 harus udah jauh di bawah 1195. Oke ya. Karena ini kalau kita lihat sebenarnya masih ada kemungkinan pantulan, cuman kalau misalkan Trumpnya baik gitu ya, dia emasnya turun, dia bisa turun di bawah 1195. Mungkin ada yang nanya, ini nanti kan kalau kena 1085 bisa mantul lagi. Mindset kita super trader, urusan nanti. Teman-teman yang ingin belajar tentang metode super trader, langsung aja DM aku EMTRADESTART hari Minggu tanggal 25 Januari jam 10 pagi, catat tanggalnya. How super trader win consistently in every market, win consistently, bagaimana membatasi risiko gitu kan ya, bagaimana trailing stop secara consistently gitu, bukan 100% cuan terus. Oke, mari kita lihat saham yang lain. Aku kepengen sebenarnya ngebahas saham-saham properti dan saham-saham konstruksi, tapi di sini pada penasaran BBCA Raja dan Ratu. Aku sih udah bahas Raja dan Ratu tadi waktu kalian banyak yang belum join sih. Tapi ya udah, ada baiknya aku bahas lagi buat teman-teman yang penasaran. Aku mau bahas, nah kan udah pada dijawab Dewa Bumi terus pada kabur kayak gitu ya. Padahal aku mau ngomongin saham potensial loh. Hehehe. Oke, yang di TikTok yang di langsung ke IG aku Ellen Menderscore Official. Ini Raja, dia breakdown tapi breakdownnya tuh masih ketahan satu support lagi. Pertanyaan besar, apakah sebenarnya emiten-emiten konglo ini investor-investor gedenya pada melepas saham sih buat buat biar free floatnya gede, biar diberi retail? Iya, saya nggak tahu, ada kemungkinan seperti itu. Tapi yang di depan mata kita turun, jadi kita jangan pembenaran. Mungkin ada yang berpikir, oh kalau memang begitu berarti nanti bisa naik dong. Ya, jangan dipikir begitu. Ini tadinya kita watch breakdown, jadi kita caw dulu. Kemudian BBCA breakdown per kemarin dan hari ini masih breakdown juga di dekat support. Oke, ya ini di dekat support ya. Cuman 2 hari ini jatuhnya volumenya juga agak gede gitu. Jadi teman-teman yang investing sih malah seneng, tapi kalau trader mesti mengurangi posisi, oke ya. Terus kemudian bukannya dekat support, iya sih, cuman cuman kalau trading nunggu dia naik lama gitu. Jadi duitnya bisa diputar dulu ke saham yang lain. Mindsetnya beda ya.
Kemudian ada yang nanya BRI, BTN, Toba, dan PGEO. Bentar ya. Ayo kita lihat Toba. Oke, Toba. Breakout. Terus kemudian dia sideways beberapa hari. Ini hijau, volumenya gede. Ini baru di awal stage 2 sih. Oke, terus jadi masih bisa di hold nggak? Iya, belum breakdown ya berarti masih bisa di hold. Segampang itu. Ngantuk nggak sih? Trading tuh segampang itu guys. Nggak usah dipikirin, oh ini mau di target berapa, Toba bisa naik sampai ke berapa gitu. Nggak usah gitu ya. Nyatanya kita bisa cuan dari Teens 200%, dari Bumi juga multi bagger, terus dari sama apa lagi ya, banyak. Energi juga dulu multi bagger, 3 digit juga gitu. Dan itu semuanya kita cuma ngeliatin tiap hari dia, oh masih on track dengan cycle-nya gitu. Kalau udah nggak on track, belok jual. Sesimpel itu guys, nggak perlu pusingin kayak orang ngomong apa, di sana ngomong gini, di situ ngomong gitu. Oh tapi itu sebenarnya jualannya karena mau gedein free float lo, ya udahlah biarinlah. Kalau ternyata memang jualan beneran gimana? Ternyata turun gitu ya. Jadi ini masih oke, masih masih oke lah, masih cukup aman lah. Nah, terus aku mau bahas saham komoditi yang lain. Nih, batu bara jalan nih. Kayak gini nih caramu biar nggak nyangkut tuh, ini jangan dikejar guys. Ini jangan dikejar. Ya belinya tuh pas retracement. Yang retracement apa? Kan tadi aku udah kasih tahu. Dicatat. Tadi udah ada beberapa yang retracement bagus, di support kayak gitu-gitu loh. Ada tuh tadi beberapa ya. Terus semoga kalian mencatat. Tapi itu bukan disclaimer, bukan ini ya, bukan rekomendasi beli ya gitu. Terus kemudian PTBA arahnya bakalan kemana? Aku kasih disclaimer ya, tapi ya aku melihat bisa seperti ini nih. Ting, wih, hari ini kenceng, naiknya volumenya kenceng banget. Ih, cakep deh. Oke, ya, jangan over euforia. Terus kenapa dong kalau tahu mau naik kayak gini nggak nggak beli gitu? Kenapa? Kenapa nggak beli? Bukan nggak beli, aku sudah punya. Maksudnya kalau baru mau beli itu jangan beli di atas, jangan beli di pucukan, tunggu retracement aja, biar kamu nggak nyangkut gitu. Terus pertanyaannya, Bumi dan Dewa udah boleh beli belum sih? Udah boleh beli belum? Belum. Ntar kalau misalkan baru mau beli Bum ntar tunggu ayunannya lebih dalam lagi. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham apa lagi ya? Saya kepengen ngebahas saham ini Bumi, PTBA udah, ITMG deh. Oke, ITMG ya. Nah, kita lihat ITMG ya. Hari ini breakout juga guys. Ini bentuknya V-shape recovery. Jadi saham Papa PP juga kemarin ada yang bentuknya V. Mari kita lihat apakah hari ini dia bangun dari tidurnya. Ini TPIA juga V, tapi nanti aja dulu. Nanti aja dulu. Oh, artinya bagus. Kalau breakout sih bagus, tunggu aja dulu. V itu biasa ada handle-nya lagi kayak gini. Gitu ya. Nggak telat kok kalau misal nunggu breakout, daripada nggak ada breakout-nya malah jadi retracement lagi. Oke, terus kemudian oke, TKIM hari ini breakout juga, tinggal ngehold aja guys. Masih boleh beli sebenarnya, cuman ini buat trading jangka pendek aja. Terus INKP ini juga hari ini aku banyak banget bahas chart doang ya.
kebanyakan makan nasi agak ngantuk tapi tetap pastinya berguna, berisi dan bermanfaat buat kalian. INKP juga breakout. Jadi kalau kalian ada masuk Tekim atau INKP hari ini bagus sih. Bagus ya. Volumenya nggak begitu besar. Sebenarnya aku nggak favorit dengan grup ini. Ya, aku nggak begitu favorit. Tapi kita objektif aja gitu ya. Jadi ini breakout, volumenya nggak gitu gede sih. Jadi kalau mau trading jangka pendek aja. Makanya M-Trade kayaknya tadi ngetes satu deh di TKIM dulu gitu. Cuman ini juga sama patternnya. Oke. Terus kita lihat dari sektor retail ada saham MAPI, Mitra Adi Perkasa. Hari ini breakout, terus cakep banget bentuknya kayak gini. Kita lihat. Cakep banget bentuknya kayak gini guys. Seperti ini. Ya, breakout di sini. Ya, ini breakout tadi. Oke, yang belum punya pasti kalian udah bisa nebak, suruh buy on retracement di sini pasti. Lo kalau breakout lagi tinggal ngehold. Udah gampang deh. Kalian ikut M-Trade Start aja gratis. Hari Minggu tanggal 25. Ini Intiland Development. Nah, ini juga nih yang lagi retrace nih. Kan kalian tadi nanya yang lagi retrace yang mana biar nggak telat belinya nih. Masih boleh nih buy. Cuma ini fluktuasinya tinggi ya. Jangan banyak-banyak juga belinya. Kan kalau banyak cepet kayaknya miss. Iya sih, bener sih. Kalau ada apa-apa juga cepat bangkrutnya, say. Kija juga lagi retracement cakep, say, gitu. Jadi sorry malam hari ini aku ngantuk, nggak bisa yang ngegas-ngegas gitu. Tapi isinya sih sebenarnya malah to the point semua sih. Eh, mari kita lihat harga minyak UK Oil. UK Oil. Mohon maaf. Tadi dibawain sate sama temen, enak satenya. Jadi makannya kebanyakan. Kalian makan apa tadi? UK Oil breakout dari tanggal 8 Januari kemarin. Jadi meskipun Trumpnya habis minum obat dia baik, dia kalem, oilnya turun ya. Jadi Brent crude oil kalau mau lihat US oil boleh juga, biasanya sama kurang lebih. Ini WTI crude oil, ini hari ini juga masih candlenya turun, tapi ini belum breakdown guys. Jadi ini masih sideways dan masih ada potensi naik karena ya Trump masih berpotensi bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendebarkan lagi. Oke, terus kemudian aku mau bahas sahamnya Elsa dan Medco. Deg-degan nggak sih ngomongin Trump terus tiap hari? Nggak lah ya, berita aja ya. Maksudnya kita ngebahas sentimen aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, Elsa. Hari ini Mbak Elsa breakout. Wih, breakoutnya cakep. M-Trade udah ada nih. Kok gitu sih M-Trade kok udah ada terus sih? Ajak-ajak dong. Iya dong, kita ajak-ajak untuk M-Traders kita. Yang baru-baru biasanya bingung mau beli apa, sabar dulu ya. Tetap dikasih tahu yang bisa di-buy apa. Tapi beberapa saham sudah ketinggian. Nah, Mbak Elsa ini, saham Elsa ini kita udah punya nih di jangka menengah cuannya 15-22%, yang jangka pendek baru masuk lagi tadi. Jadi kira-kira kayak gini bentuknya. Oke, terus kemudian selain Elsa, ada apa lagi ya? Saham apa ya? Saham Medco. Medco. Jadi Elsa tunggu dulu ya. Kalau pas turun Elsa boleh beli di berapa? Elsa boleh beli di sini nih. Nah, ini rekomendasinya malah keluar belakangan-belakangan loh. Tuh, Elsa sekitar 570-an. Kemudian Medco gimana nih Medco? Bentar lagi aku buka komen, mau lihat komen. Ya, Medco-nya sideways tapi cakep gitu. Nah, bagus nih yang bertahan sampai akhir. Oke, terus kita ke saham properti mau nggak? Atau aku buka komen dulu nih, turn on komen dulu. Yang di TokTok yang di YT langsung aja ke Igoy.
To the point lah, besok saham apa yang cuan di M-Trade dong. Kalau mau to the point kayak gitu, itu namanya di morning briefing M-Trade. Udah bagus tak bahasin saham mulu. Tadi yang ada di support-support, di retracement. Nah, mindset kayak gitu tuh sebenarnya yang bikin, sorry ya, aku bahas dikit nih ya, yang bikin orang-orang tuh marah-marah sama satu, satu, mungkin yang sekarang lagi tenar ya, disalahin gara-gara satu koin yang bikin hancur. Ya, saya bukan membela siapa-siapa sih, tapi masalahnya orang-orang kok ya mau gitu loh. Dibilang, pasti naik, turun, nggak usah kan, nggak usah gitu. Iya, itu pendapat opininya subjektif dari yang bersangkutan, dari gurunya ya pendapat seperti itu. Terlepas dari benar atau salah kan tanggung jawab diri sendiri sebenarnya. Makanya kalau mindset nggak mau belajar, minta kepastian, udah lu kasih tahu aja gue, sama yang pasti naik apa itu, sorry ya, aku ngomongnya agak tajam, karena apa, buat mengedukasi, itu loh yang potensi kena scam. Dan itu orang yang ngomong kayak, koin ini bagus, ini, itu bukan scam. Menurut aku itu bukan scam. Bukan membela siapapun, nggak bisa dipidanakan, karena ya balik lagi sebenarnya ke diri sendiri. Istilah kata Dracin CEO, lu udah tahu nih ceritanya, ini penjual buah ini adalah CEO aslinya. Udah tahu, udah ketebak, tapi masih ditonton. Nontonnya pakai bayar pula. Ya salah siapa? Ya kan? Ya wes, Archie sudah aku bahas. Bufa, BKSL, baiklah. Banyak yang nanya Bufa, saham Konglo. Udah dikasih bocoran banyak, masih nggak mau nyatet. Ya, banyak tiap hari bocoran. Mintanya kepastian, bahaya loh mindset kayak gitu. Sorry ya saya. Aku agak-agak galak, kakak cerewet. Nggak galak sih, cerewet sih iya. Itu mindset kayak gitu bahaya banget kalau di luar sana ada orang yang jualan ini ya, nih ya. Bufa aku bahas dulu, habis itu aku bahas dulu deh gini. Belakangan lagi rame flexing, flexing hasil cuan atau apapun lah, pokoknya kinerja bisnisnya atau apanya, tradingnya mungkin itu angkanya nggak M lagi, angka M itu udah nggak bisa menggerakkan dopamin orang, angkanya T, jadi 1T, 2T, kalau udah kayak gitu, terus langsung FOMO semua. Adrenalinnya naik itu wajar. Namanya juga manusia. Tapi kalian be wise, oke ya? Koin dan tower dan bufa sebentar ya. Bufa bisa turun. Sementara bufa masih tertahan di sini, tapi bufa bisa turun. Jadi kita berpotensi untuk sell bufa. Oke ya, terus kemudian BKSL, mari kita lihat BKSL. Archie tadi sudah saya bahas loh. Sudah saya bahas tadi Archie. BKSL lagi di support, menarik sih, menarik ya, BKSL ini menarik loh. Kayak gini kan dikasih tahu toh. Tapi kan saya nggak mau model yang pom-pom kayak ini pasti naik, itu pasti naik gitu kan. Nggak mau gitu. Itu tidak membuat orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. PGEO bisa di watch, PGEO bisa di watch. Oke, terus kemudian AAD, perkapalan sudah aku bahas tadi yang Hendry. AADI tadi kayaknya udah aku bahas juga di depan. Oh, kelupaan. Dia satu-satunya grup Adaro yang kelupaan. Ini bakalan naik. Bagus banget nih. Ya, oke. Jadi yang udah punya kongret. CDIA jangan. CDIA dia bakalan masih turun. Terus kemudian PGEO. Udah tak bahas tadi. Aduh, kok nanyain lagi nih. Terus kemudian baru aja lo selesai. TINS. TINS ini dia gambarnya begini. Aku mau gambar ulang TINS. Ya, kayak gini ya. Kira-kira kayak gini bentuknya TINS ya. Terus BBYB gimana? Oke, BBYB gimana? Sementara masih begini. SSIA
Ini eranya saham, sebentar ya, aku buka PLN aja dulu sebelum SSIA. Ini eranya saham properti sih. Cuman SSIA ini dia agak-agak slow down dikit ya, jadi masih bisa di watch. Tapi sekarang aku melihat PLN per saat ini lebih menarik daripada SSIA. Masih bisa retrace sedikit mungkin sampai 149-an, tapi hari ini tadi udah ada tanda-tanda mantul. Nah, Harum ini juga menarik. Setelah dia retrace beberapa hari, ini retracement-nya udah mulai ketahan. Sebenarnya kita mau nawar lagi agak pelit di 1135, tapi kok belum tentu dapat gitu. Oke, terus WiFi. Ini banyak banget yang nanyain WiFi, kenapa sih? WiFi itu aku udah bahas loh berkali-kali bahwa udah downtrend gitu loh. Kalian nggak cut loss toh, nggak cowok toh. Ya ini kalau kalian minta aku bacain ini bakalan turun. Pada nanyain tower, tower. Iya, naik ya, kenceng ya, keren ya. Tower naik keren ya, dia naik M-Trade udah ada dong. M-Trade udah ada. Cuan berapa nih? 6%. Oke, hold aja guys. Masih boleh beli nggak? Lagi-lagi aku bukan penggemar beli di pucukan. Ya, jadi jarang-jarang sih. Kadang beli di pucukan tuh ngetes doang. Kalau bisa retracement 595 lebih aman. Oke ya, kira-kira seperti itu aja. Nih ada yang japri aku, nanya chartnya bumi. Bah, untuk anakku. Ih, modus. Oke, bahas lagi bumi karena di Japri orang baik. Ye, namanya Koko Aryo. Ye, Aryo. Bumi udah breakdown yo, Aryo. Tak sebut namamu. Wes breakdown iki lo, wingi breakdown. Dikit ya breakdownnya. Nah, jadi kalau yang punya modal atas sebenarnya udah aku bahas juga. Udah breakdown, caw lah gitu. Terus kemudian kalau turun lagi di sini ya udah cowok aja. Dia bilang nggak megang aku, mosok mau beli toh. Ah, bumi mulu. Bumi udah, BRMS juga udah guys, LPKR udah aku boleh bobok ya. Ih, cakep LPKR, tapi sebenarnya sektor properti pada gini semua sih. Ini LPKR baru tarikan pertama, kalian nggak usah FOMO. Jangan FOMO ya. Besok kalau begini jangan FOMO ya, please. Please banget jangan FOMO. FOMO tuh awal dari nyangkut. Tunggu dia bentuknya kayak PLN, dia bentuknya LPKR kayak gitu kan. Nah, tunggu dia bentuknya kayak gini tuh, lebih aman guys daripada kamu kejar-kejar di atas. Tapi kan nanti kalau jadinya begini, ya kalau jadinya begini. Kalau jadinya begini gimana? Tuh, retrace begini. Ya, M-Trade sih dapat di bawah gitu loh. Kalau kamu mau beli di pucuk sini, jadi begini kan. Oke. Terus, MTech masih lambat. Belum menarik. MAPI wes tak bahas GDM. Sudah ku bahas MAPI tadi. Ngantuk kah kamu? Aku sih ngantuk sih. CTRA seingat aku oke. Ini chartnya salah pencet terus. Oke kok, lagi di support juga, bisa di watch juga. Mbak Indi, aku profit taking separuh karena udah cuan banyak dari bawah dan ngelihat pattern kayak gini, ini mestinya dia ada sideways-nya. Sebetulnya ya, harusnya ada sideways-nya gini. Sebetulnya ya balik lagi ke bumi ya. Bumi itu normal loh kalau dia retracement segini itu sebenarnya normal. Cuman kan yang nggak oke kalau misalkan punya modal atas kan gitu loh. Bumi itu normal, dia bakalan sideways kayak gini tuh normal gitu. Jadi belum tentu sampai ke atas banget gini. Gitu. Jadi normal. Cuman kata normal ini jangan disalahartikan kalian nggak caw dulu gitu loh. Nanti kita akan masuk lagi pada waktunya. ENRG sudah mulai breakdown juga. Jadi be very careful. Besok kalau misalkan turun lagi caw dulu. Oke, ya wis gitu aja teman-teman untuk sektor cigarettes bagus dan kita intip sedikit. Kita akan lanjutkan lebih detail, lebih lengkapnya di morning briefing besok pagi ya, teman-teman semuanya ya. Dan malam ini tidak ada promo, yang mau promo M-Trade langsung aja hari Minggu tanggal 25 Januari jam 10 pagi DM saya EMTRADESDART untuk dapatin linknya buat daftar. Dan kamu nggak perlu lagi galau dengan market, nggak perlu galau lagi kalau misalkan ada yang saham apa gitu ya. Jadi ditargetin segini, targetin sih, nggak usah pusing. Oke, di DM aku di Igoy, EMTRADESTART, dan aku caw dulu, aku ngantuk banget guys, aku mau bobo. Dewa udah, ya ampun, wes, dah.
Dewa, dewa, dewa. Udah bahas nonton di codingnya. Gas. Good night. Pesanan dari HR hampir lupa. Kita masih hire terus over and over and over. Eh apa namanya posisi itu management trainee atau coach trainee, diajarin saham, diajarin trading saham ya. Itu sih, itu sih. Terus kita lagi cari social media creator sebenarnya gitu buat menambah impact kita buat kalian dan semuanya kalau kalau yang MT pastinya fresh grad ya gitu. Wes turu Miss ngantuk toh. Oh ya wes terima kasih ya Wan An. Sorry ya ngantuk malam hari ini tapi sudah diusahakan yang terbaik buat kalian. Malah isinya daging gape. Sabar selalu. Dadah.